Mirror, Kamis Horor, sebelum 40 hari. Selamat malam. Saya ingin menceritakan pengalaman pribadi yang betul-betul terjadi dalam hidup saya. Peristiwa ini terjadi tahun 2002, tepatnya bulan April. Saya mempunyai seorang sepupu perempuan, anak dari kakak ibu saya. Namanya sudah tidak mungkin saya sebutkan. Beliau meninggal karena stroke yang ketiga menyerang tubuhnya. Akhirnya beliau langsung tidak mengalami banyak kejadian. Beliau 2 hari di rumah sakit langsung pergi. Dalam cara agama Kristen ada beberapa prosesi, yaitu 3 malam masa perkabungan dan 3 malam masa penghiburan. Pada saat pemakaman beliau, ada banyak kejadian yang terjadi dalam peristiwa kematian beliau. Salah satunya pada pemakaman beliau, ketika sound system dibunyikan saat pendeta ingin menurunkan jenazahnya, terdengar lagu gelas-gelas kaca, yang saat itu tidak mungkin itu terjadi karena sound system itu berisi kosong, hanya pengeras suara. Kami semua berpandangan, semasa hidup beliau suka sekali dengan lagu itu. Perlu saya jelaskan di sini, sepanjang hidup beliau mengalami banyak penderitaan, perselingkuhan suaminya, pemukulan baik fisik dan psikis yang dialami beliau. Tapi beliau selalu menceritakan tentang suaminya yang baik dan berharap suatu saat suaminya memujanya kembali dan mencintainya seperti dulu lagi. Kami sering bercerita saat beliau masih hidup, dia sering main, hampir setiap hari bermain di rumah saya. Kami sering sekedar minum teh bersama ibu saya, almarhum ibu saya dan almarhum kakak saya, bercerita tentang masa lalu yang indah. Pada saat masa perkabungan lewat dan masa penghiburan lewat, kami pulang dari rumah beliau, diantar oleh kakak beliau. Kakak beliau pun dia duduk di rumah sebentar, hanya untuk minum teh. Waktu itu sudah pukul 11 malam. Pintu terbuka. Kami bercerita tentang beliau, bercerita tentang masa lalunya. Tiba-tiba lonceng di depan rumah itu berbunyi dengan deras, seakan-akan ada yang menguncang keras sekali. Seakan-akan mengerti, kakak beliau berkata, "Masuklah adekku, duduklah sebelah kami." Kami semua terdiam. Tidak lama kemudian kakak sepupu saya pun, yaitu kakak beliau, langsung pulang ke rumahnya. Tidak lama kami pun tidur di kamar kami masing-masing. Saya ingat peristiwa itu. Pada saat itu tanding bola. Saya hanya samar-samar mendengar komentar yang dibahas oleh kakak saya, bapak saya dan adik saya. Saya tidur dengan keponakan saya yang berumur 8 bulan waktu itu. Mereka datang ke rumah saya, datang ke rumah kami karena ada terjadi kerusuhan di Sampit. Saya ingat saya tidur di ruang kamar nomor 3. Jadi kami berdua tidur dengan kelambu. Cuaca sangat panas waktu itu. Saya tutup pintunya. Di depan kelambu kami ada terpasang ayunan. Saya sudah menidurkan keponakan saya, sudah tidur. Tidak lama kemudian ada anjing menggonggong. Tapi suara anjing itu menggonggong itu sangat mengerikan. Lalu saya tidak memperdulikan itu. Setelah saya berdoa, saya tidur. Sayup-sayup saya masih mendengar pembicaraan antara kakak, ayah saya dan adik saya tentang bola. Tiba-tiba kamar kami terbuka, pintu terbuka. Seantara sadar yang tidak, saya membuka mata saya. Saya melihat kakak sepupu saya perempuan yang telah pergi itu berdiri di depan kelambu sambil melambaikan tangannya. Dek, keluar sebentar," katanya. Saya tidak bisa berkata, tapi saya langsung menyebut nama Tuhan dan saya berteriak sehingga semua orang terbangun di rumah dan mendatangi kamar saya. Itu betul-betul terjadi. Saya melihat posisinya memakai baju waktu dia pergi, songket di bawah dengan baju putih di atas, dengan dandannya, tapi dia terlihat muda dan manis. Saya betul-betul melihat beliau melambaikan tangan dan kaki beliau sejajar dengan ayunan itu. Ada 5 cm atau 10 cm dari lantai. Apakah Anda percaya? Itu betul-betul terjadi.